Tribuners, welcome back with me, Yunika Bella, yang akan mengajak Anda untuk mengetahui diskusi menarik bersama dengan beberapa tokoh inspiratif only on Tribun Forum, selengkapnya dalam channel YouTube Tribun Jateng. Dan hari ini langsung menyapa dari Gedung Kompas Gramedia Tribun Jateng lantai 3, sudah hadir bersama dengan Bella, ada Mbak Kasita Ariwi Katmandu SEM Fin, selaku Ketua KNPI Komite Nasional Pemuda Indonesia Jawa Tengah, sekaligus anggota DPD RI mewakili Provinsi Jawa Tengah. Selamat datang Mbak Kasita, apa kabar? Terima kasih banyak. Kabar baik, Mbak. Kabar baik. Ya. Sehat ya Mbak Kasita? Sehat, ya? alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Baik, kemudian ada juga Mbak Dr. Andriani SEMM selaku akademisi, yaitu dosen Undip FEB Universitas Diponegoro Semarang. Selamat datang Mbak, apa kabar? Selamat datang. Baik, terima kasih Mbak Bella. Sehat ya? Sehat. Begitu juga Tribuners, kita semua yang melakukan syuting pada hari ini sehat dan dalam keadaan sehat, aman terkendali karena kita semua sudah divaksin booster. Aman. Benar ya Mbak Kasita dan juga Mbak Sudah. Andri? Ya, Oke, betul. baik, kita hari ini akan membahas terkait wanita dan politik. Ini wanita-wanita muda yang luar biasa. Terkait muda ini, sebelum membahas nih umurnya, boleh di-spell nggak ini berapa? Boleh? Boleh banget. Sebetulnya kalau perempuan itu tidak boleh ditanya dua hal. Oh ya, umur. Yang pertama umur, yang kedua Umur berat dan badan. Oke, saya tidak menanyakan itu lagi. Tapi khusus untuk Tribun Forum boleh lah ya, Boleh dikasih nih, dikit-dikit. spesial untuk ya. Tribuners ini. Ini kan penasaran, ini wanita-wanita muda luar biasa ini sebenarnya umur berapa sih mereka bisa sukses sekarang ini? Ya, saya sekarang umur 34 tahun. 34 tahun, Ya. masih muda lah ya. Ya, masih bisa dianggap Bisa muda. dianggap muda. Iya. Makanya tadi saya manggilnya Mbak ya, enggak Iya. Ibu ya. Iya, jangan Bu. Langsung kalau Bu itu mendadak tua, Mbak. Mendadak tua. Kemudian dari Mbak Andri sendiri usia berapa sekarang? Mbak Kasita plus 10. Waduh, kita dikasih PR ngitung nih loh Mbak Kasita, astaga. Ayo, berapa dong? Masa lebih dari... Iya, saya 44. 40? Ya. Ampun, astaga. Shock ya? Nggak kelihatan ya Mbak Kasita ya? Masih kelihatan muda, Mbak. Masih kelihatan. Amin, alhamdulillah. Yang penting semangat ya. Iya. Jiwanya harus muda. Oke, terkait jiwa muda, sebelum kita membahas lebih lagi menarik panjang terkait wanita dan politik, ini saya ke Mbak Kasita terlebih dahulu ya, Mbak Andri. Mbak Kasita, ini sebelum panjang kita bahas terkait wanita dan politik ini, akhir-akhir ini kesibukan atau kegiatan yang Mbak Kasita lakukan apa saja sebagai Ketua KNPI, kemudian DPD RI, dan di luar kegiatan itu? Silakan Mbak. Aduh. Untuk sekarang ini memang kita sedang fokus di kegiatan KNPI. Baik. Karena kita baru saja pelantikan di tanggal 17 November kemarin. Wow, baru banget ya, ya. baru banget. Jadi 17 November kemarin ini kita pelantikan untuk pengurus DPD KNPI Jawa Tengah. Nah, kemudian di bulan-bulan ini kita sedang konsolidasi internal. Jadi kita sedang penataan internal kita. Semoga besok tahun depan kita jalan itu sudah dengan rapih lah. Amin, amin. Iya, harapannya seperti itu. Kemudian sebagai anggota DPD RI ya mungkin sama ya seperti biasa kan, karena sekarang ini kita sedang dalam selesai masa sidang, masuk masa reses, jadi ya kita turun lapangan. Wow. Gitu. Kemudian di luar sebagai Ketua KNPI, kemudian DPD RI, Iya. kegiatan lain mungkin sebagai ibu rumah tangga Iya. atau apa gitu? Kalau bahasanya kalau suami bilang ternak teri ya, antar anak antar istri. Kalau saya ternak doang, Oh, jadi iya, iya. antar jemput anak. Antar jemput anak. Iya, kalau Luar biasa. misalnya setidaknya lah dalam seminggu itu ada waktu yang saya luangkan untuk antar anak sekolah, kemudian jemput gitu. Tetap perhatikan keluarga ya di tengah Iya. kesibukan sebagai wanita karir yang luar Aduh. biasa. Baik, kemudian masih Bu Kasita, apa sebenarnya yang melatar belakangnya Bu Kasita terjun di dunia politik hingga sekarang? Sebetulnya yang pertama ya, yang paling utama sebetulnya itu adalah dari mindset yang dibentuk oleh keluarga. Alright. Ya, jadi keluarga saya ini kan latar belakangnya itu bukan hampir ya, tapi beberapa itu ada masuk ke dunia politik. Baik. Jadi sejak kecil kan memang kita pola didiknya, mindset yang dibangun itu ya terkait dengan politik itu kan pasti kita ada pembahasan gitu. Akhirnya terbentuk sampai sekarang. Kemudian di tahun 2018 ini ada kesempatan, akhirnya kita minta izin kepada keluarga, kepada suami, orang tua, semua orang tua, kemudian suami, boleh nggak untuk masuk politik gitu.
gitu. Dan akhirnya nggak nyangka Akhirnya iya nggak nyangka Wow. terpilih. dan sampai sekarang ya. Alhamdulillah. Sampai Alhamdulillah, sekarang, Mbak Kasita. sampai 2024 insya Allah. Akan lanjut lagi ke depannya. Mudah-mudahan, Belum tahu ya. belum tahu. Pastinya yang dilakukan Mbak Mudah-mudahan. Kasita terbaik untuk masyarakat Iya, tentunya. insya Allah. Dan for your information ya, Tribuners, ini Mbak Kasita anak dari Bapak akrab disapa Bapak Bambang Pacul, benar? Iya, betul. Oke. Mungkin bagi Tribuners yang tahu terkait PDIP pasti tahu juga ya Bapak Bambang Pacul. Harusnya tahu ya. Oke. Oke. Luar biasa. Jadi pastinya Ribut. terkonstruksi dari kecil tentang dunia politik. Iya, Itu mau nggak mau terserap kan? Pasti Iya, bahasan-bahasan di keluarga, lingkungannya Mm-mm. seperti itu. iya. Yang membentuk karakter Mbak Kasita juga, benar? Betul, karena memang kita dari kecil itu dibiasakan untuk berdiskusi. Wow. luar Jadi biasa. ketika kita makan malam pun, Mhm. itu sebelum makan malam kita ada sesi diskusi Wow. sedikit, kecil-kecil gitu. Oke, baik. Supaya anak muda jadi anak muda melek politik bahasanya. benar-benar. Iya, gitu. Oke. Supaya ketika ada bahasanya bukan sorry, bukan tok-tok, bukan Enggak. TikTok, bukan Iya. sosial media, tetapi bahasan yang Iya. agak berbobot dikit Agak lah ya. berbobot, Ada ya. isinya lah. Jadi gitu ya. memang kita di meja makan itu nggak boleh ada handphone. Luar biasa itu ya. Ketika Harus jadi Iya. catatan untuk semuanya. Jadi ketika sudah masuk ke meja makan, itu kita nggak bawa handphone. Kita di situ ya diskusi lah, Wow. cerita-cerita. Makanya itu kebentuk sampai sekarang. Karakter hingga gitu. sekarang ya. Dan Mm-mm. terjun di dunia politik pastinya untuk Iya. melayani masyarakat lagi-lagi. Iya. Luar biasa. Terima kasih Bu Kasita. Mbak Kasita, sorry. Mbak, Saya akan balik lagi Mbak Kasita, namun saya akan ke Mbak Andriani lagi nih. Mungkin dari tadi menunggu nih saya kapan ya? Saya asik mendengar. Oh, asik mendengar. Baik, Mbak Andriani, sama juga halnya seperti Mbak Kasita, kesibukannya akhir-akhir ini yang sedang Mbak Andriani lakukan sebagai pengajar, dosen, dan di luar itu apa saja? Silakan. Kalau dosen ya Mhm. pasti Tridharma perguruan tinggi ya, Mhm. pengajaran, pengabdian masyarakat dan penelitian. Karena ini Desember jadi anak-anak sedang ujian. Sorry Mbak, Dika, what happened? Suara. Suara saya? Suara maaf ya Mbak. Aduh. Oh kameranya. oh kameranya. Maaf ya Mbak Kasita dan Mbak Nggak Andri. apa-apa. Nggak apa-apa. Kesempatan. Makan Tapi aku kalau gini tetap kelihatan ya. Suaranya kan jadi beda ya. suaranya beda Mbak, tapi it's okay Astagfirullah, selama aku Mbak tuh Andri nahan nyaman. banget tadi pas waktu dirimu ngomong aku menahan banget biar Menahan nggak batuk. batuk. Nah, tadi Pak Erwin ini. Enggak. Makasih ya, Pak. Ini aku dibantu banget sama Pak Erwin. Ini. Kameranya. Nggak cocok. Makanya putus. Nggak cocok itu Mas, makanya putus. Oh iya, hubungan dong Bu berarti. Nah, bubar. Oh iya. Oh, siap. Berarti Pas- pertanyaan ke Mbak Oh, Andri. saya. Oh, bentar, wait. Lepas permen lagi. Lepas. Payah banget nih aku nih. Oke. Ya, ya. Ya, Man. Mm-mm. Man. Baik, Mbak Andriani, sama halnya juga seperti Mbak Kasita tadi, kesibukan atau akhir-akhir ini kegiatan yang dilakukan oleh Mbak Andriani sebagai dosen dan di luar itu apa saja? Kalau dosen pasti ngajar Mhm. ya, tapi karena bulan Desember ini anak-anak sudah ujian akhir, jadi fokus kami sebagai dosen biasanya ke penelitian dan pengabdian masyarakat, mumpung lowong waktunya. Terus kemudian saya dengan teman-teman juga sedang mendirikan, merintis ya tepatnya, Yayasan Cornelia Syndrome Indonesia. Wow. Itu Bisa dijelaskan? iya, itu yayasan untuk rare disability, Mbak. Oh. Jadi rare disability itu disabilitas langka yang ada di seluruh dunia sebetulnya, tetapi di Indonesia itu 10 tahun terakhir tuh progresnya tambah terus, Mbak. Jadi cukup menyedihkan ya karena kita belum support masalah kesehatan dan lain-lain, sedang kita rintis dengan beberapa teman termasuk Bu Tia. Oh, Bu Tia iya. masuk dalam yayasan kami. Selain itu ya paling nyanyi-nyanyi sama teman-teman. Terus paling ya anak-anak ya, karena Ya. saya masih ada anak kecil Mbak Bella, Iya, iya. anak kecil KB ya, Oke. jadi cari sekolah, kemudian
apalagi kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang Wow. bisa diikuti ya, Mhm. UKM dan lain-lain. Oke. Yang penting happy dan bermanfaat ya Mbak. Yap, Iya. berdampak baik bagi Iya, orang di betul. sekitar kita ya. Iya. Luar biasa. Oke. Bisa dilihat kan Tribuners betapa ini ya berdampak baiknya dua orang wanita di sebelah saya ini. Ini bisa diambil kesimpulan juga sosialnya mereka tinggi sekali gitu ya. Luar biasa. Oke, ke Mbak Andri lagi nih ya. Oke. Mbak Andri tadi kan kesibukannya. Kemudian ini terkait pandangan kita wanita dan juga kalau dalam hal ini pendidikan dari Oke. sudut pandang seorang akademisi. Bagaimana Bu Andriani melihat kiprah para wanita era sekarang? Kalau era sekarang pasti akan lebih akan dan harus lebih maju ya Yaps. dibandingkan dengan dekade sebelumnya, Mhm. karena kan tuntutan zaman dan lain-lain Ya. memang mengharuskan wanita untuk lebih berdaya begitu Yaps. ya. Saya pikir itu jadi sebuah keharusan Mbak, dan Yes. banyak wanita yang kemudian tidak hanya fokus kepada penampilan ya. Ya. Wanita kan nggak salah dong kalau fokus dengan penampilan, Benar. tapi mereka juga fokus pada untuk menambah informasi, Yes. apakah itu mereka sekolah, Mhm. apakah itu mereka ikut kursus dan Ya. lain-lain. Dan sekarang medianya kan banyak sekali, online banyak, YouTube banyak sekali. Jadi saya pikir itu sebuah gerakan yang harus dan menggembirakan gitu ya. Makin sadar bahwa wanita nggak hanya cantik, tetapi Yes. juga harus pintar. Karena kan wanita sebetulnya yang bertanggung jawab untuk pondasi terkecil dalam Menopang ya. masyarakat, yaitu keluarga ya Mbak Yes. ya. Karena kalau wanitanya nggak cerdas, anak-anaknya nanti Iya, gimana? benar. Support ke suaminya kan juga Benar, kurang setuju. gitu ya. Maka kemudian pemberdayaan wanita perlu sekali dilakukan dan progresnya oke sekali kok. Luar biasa. Wow, luar biasa. Pastinya nanti saya tanya lebih banyak lagi. Apalagi ada RA Kartini nanti di dalamnya tentang pendidikan. Saya mau Oke. tanya ke Mbak Andriani. Ya. Mungkin bisa dipersiapkan jawabannya terlebih Oke, dahulu. siap. Bisa. Saya balik ke Mbak Kasita ini. Ya. Masih bicara terkait pendidikan atau ini lebih ke politik ya Mbak Kasita. Politik, sejak kapan Bu Kasita sendiri aktif di KNPI ini untuk pemuda Indonesia sampai akhirnya menjadi ketua hingga sekarang? Nggak mungkin kan tiba-tiba langsung jadi ketua. Pasti ada proses di balik itu semua. Iya. Bagaimana Mbak? Jadi awal saya bergabung ke KNPI itu di tahun 2018. 2018. Ya, Oke. 2018 masuk sebagai wakil ketua waktu itu. Kemudian di 2002 akhir 2021 mungkin ya, itu baru membulatkan tekad, oke deh kita Berani maju deh, maju. sebagai ketua KNPI gitu. Jadi di 2022 inilah berproses untuk kemudian kemarin 17 November dilantik sebagai ketua KNPI. Sekali lagi selamat ya Mbak. Makasih ya. Kemudian dalam menyatukan visi serta persepsi pemuda untuk pembangunan bangsa, tentunya bagaimana peran dari KNPI sendiri dalam hal ini percepatan pemulihan ekonomi, salah satu fokus utama pemerintah juga. Bagaimana Mbak? Ya. Jadi mungkin teman-teman Tribuners ini harus harus tahu terlebih dahulu nih. Kalau KNPI ini kan adalah wadah dari hampir semua organisasi kepemudaan yang ada di Jawa Tengah. Jadi kita sekarang bergabung itu dari semua lini kepemudaan, mulai dari lini yang saya partai, jadi ada Banteng Muda, Taruna Merah Putih, kemudian dari macam-macam lah. Kemudian dari NU juga ada, dari Muhammadiyah juga ada. Ini semua organisasi kepemudaannya itu diwadahi oleh KNPI. Nah, ini kan memang beda pandangan satu sama lain. Tapi kita semua sudah berkomitmen ketika masuk KNPI, ini kita harus bahu-membahu, harus gandengan tangan. Makanya tagline kami KNPI Jawa Tengah 2022 sampai 2025 ini kita bersama, berkarya, berdaya. Oke, baik. Jadi bersama ini karena kita paham bahwa banyak sekali pandangan yang ada, sudut pandang yang ada di dalam KNPI. Nah, ini kita sudah sepakat untuk bersama-sama berkarya. Dan akhirnya menjadikan pemuda berdaya. Nah, ini mungkin dalam konteksnya untuk pemulihan ekonomi, kami di sini ada program-program kerja yang memang kita siapkan untuk membuat anak-anak muda, harapannya nantinya anak-anak muda di Jawa Tengah ini bisa berdiri di atas kaki sendiri, gitu. Jadi
membantu juga program pemerintah Iya, kan, benar. tapi dari sisi anak-anak muda. Dari anak-anak muda Ya, yang jadi bisa kita berdikari. mengambil anak-anak muda untuk bisa berdikari. Wow, luar gitu. biasa. Saya melihat sorotan matanya Mbak Kasita ini seperti punya kerinduan juga untuk anak-anak muda di bangsa ini ya, Iya, untuk betul. memiliki Karena kualitas yang iya, karena kalau kita nggak bisa pungkiri ya, ini anak-anak muda ini kan ibaratnya adalah komunitas yang paling besar. benar. Apalagi besok di 2045 katanya surplus, ya kan? Surplus usia produktif lah. itu dia. Ya, jadi kan anak muda ini sangat banyak. Yes. Dan kalau tidak dipersiapkan dari sekarang kan besok ke depan ini kita hanya jadi beban Benar, ibaratnya. benar. Maka dari itu kita pengen kasih kontribusi lah. Mungkin tidak bisa kontribusinya tidak bisa besar, tapi mudah-mudahan cukup untuk bisa Ya. kasih kasih kontribusi Impact yang positif, impact yang baik untuk Jawa Tengah khususnya. Luar biasa. Gitu. Oh, keren banget nih. Aduh, terima Rinduannya kasih, untuk Mbak. regenerasi ya Mudah-mudahan. pastinya ya. Luar biasa. Iya. Semangat selalu Mbak Kasita. Terima kasih banyak Mbak Kita Bella. mau lanjut lagi. Iya. Silakan tahan tangisnya. Nggak nangis Mbak, aduh. Terharu ya. Terharu. Mbak. Baik, saya balik ke Mbak Andriani tadi sempat bicara terkait RA Kartini, nih pendidikan tentunya profesi Bu Andriani berkaitan juga tentang RA Kartini, mengingat dahulu perjuangan RA Kartini memperjuangkan para wanita harus punya pendidikan juga. Nah, kalau sekarang bagaimana pandangan Mbak Andriani terkait pendidikan? Para wanita mungkin yang bilang nanti juga sekolah-sekolah tinggi-tinggi tetap jadi ibu rumah tangga. Nah, itu gimana? Sekolah tinggi-tinggi pasti jadi ibu Di rumah dapur tangga. juga nantinya kayak gitu. Itu pilihan ya. Oke, baik. Jadi akhirnya kan wanita itu, ya nggak cuma wanita sih, laki-laki juga ya. Pada akhirnya kan pilihan hidup itu kan tergantung pada keputusan masing-masing. Tetapi paling tidak mau berada di rumah, mau berkarir, mau apapun, Ya. definisi untuk memberdayakan diri itu harus melekat gitu ya. Yes. Karena manfaat untuk wanita berdaya, kemudian wanita punya pendidikan baik itu tidak hanya dari segi nanti dia berkarir di organisasi atau di perusahaan. Sekali lagi, dia memilih untuk menjadi ibu rumah tangga pun it's okay. Ya. Karena dia punya tanggung jawab pada anak-anak yang nantinya bisa jadi akan melebihi dari ibu atau Ibu, ayahnya benar. gitu kan. Maka kemudian pendidikan ya sudah bukan hal yang harus diperdebatkan lagi gitu loh Mbak. Sudah sebuah kebutuhan yang memang Yes. harus dipunyai, apalagi wanita sekali lagi karena posisinya sebetulnya multitasking ya, Iya, ya Mbak ya. benar. Dia bisa berada di rumah, dia berada di kantor, organisasi atau perusahaan gitu. Paling tidak kan nanti dia akan memutuskan dia akan fokus di mana. Maka kemudian pendidikan ya akan nempel di semua lini pilihan dia gitu. Jadi pendidikan is a must gitu, Mbak. Wow, luar Ya. biasa. Kemudian kalau menurut Bu Andriani sendiri, setuju nggak sih wanita itu lebih mengandalkan rasa daripada logika? Lebih mengandalkan rasa daripada logika. Berarti mengandalkan rasa daripada logika dalam arti sama dengan tidak punya logika. Benar nggak? Bukan itu. Kan Bukan. banyak yang orang bilang, kalau cewek itu lebih pakai perasaan nih, kalau Oke. cowok pakai logika. Nah, kalau dari seorang akademis sendiri mungkin udah melakukan riset atau bagaimana? Iya, iya. Setuju yang mana? Cukup terbias negatif gitu loh Mbak dengan konsep mengandalkan rasa daripada logika karena dua hal itu kan sebetulnya nempel di Dan karakteristik dibutuhkan ya. semua ya. Nempel di dua karakteristik yang berbeda, di gender yang berbeda, yang satu female, yang satu male gitu ya. Kalau kita bicara berbagai jurnal tentang behavioral science yang ada di jurnal internasional ilmu keperilakuan kan jelas terlihat bahwa sebetulnya berbagai penelitian pun menyebutkan bahwa kalau masculinity dan femininity misalkan, memang masculinity nempelnya banyak di laki-laki, femininity banyak di perempuan, tetapi kecenderungan gitu Mbak, bukan stereotip pasti yang male adalah maskulin, yang female adalah feminin, tetapi artinya dari dua karakteristik itu tuh sebetulnya kecenderungan itu membuat kita paham bahwa ada sisi unik dua gender itu gitu loh. Maka saat kemudian sisi unik memang banyak dimiliki oleh perempuan saat dia lebih
mengandalkan feeling. Kalau feeling itu kan lebih, kalau ada Mbak, saya lupa namanya, ada di jurnal Health and Medicine Science, bahwa otak laki-laki dan perempuan itu memang saat diteliti berbeda. Otak perempuan itu dia lebih cepat menyerap informasi 5 kali lebih cepat daripada laki-laki. Artinya dia cepat menyimpulkan sesuatu. Misalkan Mbak Kasita dengan suami, misalkan suami sedang dengan perempuan ngobrol, secara cepat langsung bisa menyimpulkan, bisa gitu. menangkap juga. Oh, jangan-jangan ini. Ya kalau positif, ya kalau positif, kalau negatif gitu. Artinya bahwa dari otak sendiri pun sudah beda gitu loh, Mbak. Benar. Otak laki-laki itu kemampuan motoriknya lebih besar. Artinya mereka lebih terampil untuk melakukan kegiatan-kegiatan praktis gitu ya. Maka kemudian sepak bola dan lain-lain banyak didominasi laki-laki. Tetapi di luar daripada itu semua, artinya bahwa perempuan lebih mengutamakan feeling, di accept aja, diterima saja. Tetapi bukan berarti dia tidak bisa menggunakan logika, gitu kan? Artinya dalam setiap keputusan ya Mbak, setiap keputusan kan kita juga perlu menggunakan feeling ya Mbak, perlu menggunakan rasa, tapi based on data, kan gitu kan? Based on data. Maka kemudian untuk menjadi based on data kan perlu latihan, betul nggak Mbak? Betul. Di organisasi kan ditempa sekali itu, latih untuk kemudian memutuskan sebuah keputusan tetap menggunakan feeling tapi based on data gitu. Jadi apakah wanita lebih menggunakan rasa daripada logika? Bisa ya, bisa enggak. Tapi itu bisa dilatih dengan ikut banyak organisasi, contohnya beliau gitu ya. Kemudian pendidikan, banyak menyerap informasi, maka kemudian berdaya begitu Mbak. Oke, luar biasa. Informasi, ini muncul pertanyaan. Terima kasih Mbak Andriani. Nanti saya balik lagi Mbak Andriani, saya beralih ke Mbak Kasita. Informasi ini saya muncul pertanyaan terkait keterbukaan arus informasi di era digitalisasi ini, baik itu secara vertikal dan juga horizontal. Bagaimana sebagai salah satu sosok pemimpin wanita di Indonesia menanggapi hal ini dan tantangan-tantangan di depan menghadapinya seperti apa? Silakan. Di 5.0 ini. Jadi memang keterbukaan informasi ini sisi positif sama negatif ya kan. Kemarin kita sempat ada diskusi, bukan diskusi tapi waktu itu kita ngobrol-ngobrol bareng lah, itu di Kendal. Jadi di situ itu memang kecenderungan anak-anak muda sekarang itu memang terlalu asik dengan gadget. Pada akhirnya mager kan, ya pada malas gerak gitu. Bahkan untuk kegiatan-kegiatan organisasi mungkin anak-anak yang lebih zaman sekarang, generasi apa berarti sekarang ya? Yang paling akhir itu Alpha ini lebih memilih udahlah ngapain sih ikut organisasi. Makanya mungkin ini juga yang menjadi concern banyak organisasi kepemudaan. Kita susah cari regenerasinya karena anak-anak mudanya ini pada mager, jangkauannya sulit. Iya, jadi aduh ngapain sih kumpul-kumpul kayak gitu, mendingan di kamar mabar ya kan? Itu mabar. Bahkan anakku sekarang ini ketemu temennya itu online, virtual. Kita mabar bareng ya, janjiannya mabar. Jadi ini memang susah. Itu mungkin ya, cuman positifnya memang ini wawasan kita semakin luas. Ya kan, jadi informasi yang masuk ini kan luar biasa banyaknya dan membuat wawasan kita itu juga semakin luas. Jadi memang apa ya, bagaimana kita menyeimbangkan antara sisi positif dan sisi negatif dari era keterbukaan teknologi ini yang menjadi PR kita bersama. Gimana kita menyeimbangkannya? Berarti bisa diambil bahwasanya tergantung respon para individu tersendiri yang menanggapi era digital ini. Mereka mau merespon itu dengan baik atau tidak. Dan informasi itu kan banyak yang hoax, banyak yang ada yang framing, let's say cuma ditangkap cuma sebingkai aja, padahal di luar itu banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak tertangkap kamera itu. Makanya kampanyenya teman-teman ini kan saring dulu sebelum sharing kan seperti itu. Itu yang selalu dikampanyekan oleh teman-teman. Bahkan setiap menjelang pemilihan ya, pilkada maupun bentar lagi kan pileg dan pemilihan lah, itu kan selalu dikampanyekan saring dulu sebelum sharing. Jadi concern masalah hoax, berita hoax ini kan sebetulnya sudah ada sejak zaman dulu, udah lama sekali kan. Itu
yang sampai sekarang ini masih dikampanyekan. Artinya apa? Artinya banyak orang itu yang masih asal share-share Ya, aja itu dia. gitu. Bahkan kadang yang dibilang ketika di TV grup Mhm. keluarga itu Mhm. lebih bahaya dibandingkan grup lainnya, ini memang ada gitu. Jadi orang-orang tua itu cenderung percaya ketika di-share berita ke grup keluarga. Oh. Jadi kan, oh emang gini ya? Nah, jadi itu menurut saya yang tugas juga tambahan untuk anak muda, kan kita yang lebih paham Yaps. bagaimana menggunakan teknologi itu. Jadi memang tugas kita ini anak muda bertambah. Bagaimana kita memberikan konfirmasi Ya. atas berita yang Benar. di-share itu. Nah, kalau anak mudanya peduli, itu aman, Aman. ya kan? Semua bisa Baik. inilah. Hmm. Bukan hanya anak muda ya, apalagi kalau orang tua yang paham teknologi juga peduli, Nah, nah itu itu dia. lebih aman lagi juga Nah, gitu, karena kan menjangkau semua lini. Benar. Cuman kalau Sebaliknya. kalau- sebaliknya pada tidak peduli kan yang jadi susah. Jadi memang bagaimana kita menumbuhkan kepedulian itu terhadap keterbukaan terhadap informasi-informasi yang ada. Oke. Luar biasa. Kita akan bahas lagi Iya. nanti sama Mbak Kasita Siap. lebih banyak lagi. Dan saya Oke. mau menanyakan sosok inspiratifnya Mbak Kasita siapa, tapi abis ini Ya. mau ke Mbak Andri terlebih dahulu nih. Siap. Mbak Andri, nampaknya semakin menarik juga pembahasan kita. Tidak hanya tentang wanita dan politik, tetapi juga wanita dan pendidikan. Hal ini penting sekali. Nah, kemudian kalau menurut Mbak Andri sendiri, dari sudut pandang seorang akademisi, kalau dilihat dari sosok pemimpin wanita hingga sekarang, ini kan bisa dilihat terkait partai juga banyak juga wanita-wanita ya, Mbak Kasita setuju Iya, ya. betul. Kemudian di perusahaan-perusahaan, terkait feminisme, bagaimana Mbak Andri sebagai akademisi menanggapi hal ini? Sekali lagi feminisme pilihan juga Mhm. ya. Artinya feminisme tuh alirannya kan jadinya banyak sekali ya Mbak. Iya. Ada yang kemudian lebih ke dark feminism, mereka kemudian tidak mengakui ada kekuatan Laki-laki lain, Iya. yaitu laki-laki. Ada yang kemudian setara, ada yang kemudian seimbang dan lain-lain. Iya. Tetapi paling tidak kalau saya menyikapi ini di ilmu perilaku ya Mbak ya, karena saya di manajemen perilaku. Ilmu perilaku itu mengajarkan kita untuk acceptance ya, untuk menerima apa yang kita punya, entah itu laki-laki atau perempuan. Karena kita bahasanya secara dalam hal ini khusus ke perempuan ya, maka kemudian sebagai perempuan ya harus accept dulu, ya harus menerima. Ya sebagai perempuan dia lahir kodrat perempuan, menstruasi, dianugerahi misalkan sebagian besar dianugerahi hamil dan melahirkan, itu diterima dulu gitu ya. Sejalan dengan waktu itu kan nanti berjalannya waktu dia kemudian menerima banyak peran gitu ya. Banyak peran di situ. Dan peran itu kan berganti-ganti ya. Waktu kemudian dia anak nomor 1, dia berperan sebagai kakak, masuk SD, SMP dan lain-lain gitu. Jadi itu nempel terus gitu loh. Sebagai seorang perempuan nempel, tidak mungkin seorang perempuan berubah. Ya, kita tidak bicara hal-hal yang lain ya, tetapi paling enggak secara saya memahami feminisme itu bahwa penerimaan bahwa saya perempuan. Apakah kemudian peran itu bertambah sejalan dengan siklus hidup saya gitu? Ya saya tetap perempuan. Saya misalkan jadi leader seperti Mbak Kasita tadi ya. Mbak Kasita masih tetap menyempatkan untuk antar anak gitu kan. Artinya bahwa peran perempuannya itu kan nempel. Masih ada. Tetapi ada peran yang lain yang kemudian menempel lagi, yaitu jadi pemimpin organisasi, jadi anggota partai dan lain-lain. Artinya bahwa saat kita bisa menerima peran itu semua dan kemudian kita memanage itu dengan baik gitu, Mbak Kasita kan juga punya prioritas ya, ada prioritas. Hari ini mungkin prioritasnya ini, pulang nanti anak-anak kan gitu ya Mbak ya. Artinya feminisme itu jadi sebuah hal yang indah gitu loh ya, bukan hal yang dark lagi yang kemudian saya nggak mengakui adanya laki-laki. Misalkan, padahal perempuan kalau bekerja dan kemudian dia berkarir, dia butuh support system. Siapa support systemnya? Suami, ya. Neni, misalkan orang tua, maka feminisme jadi indah gitu loh Mbak. Maka saya tidak
tidak sepaham dengan beberapa aliran feminisme yang kemudian tidak mengakui ada kekuatan yang lain. Kita nggak bisa hidup sendiri yang bisa kok. dibilang Gitu. sekuat menjadi Iya kan? wanita gitu ya. Iya, kita nggak bisa Independent hidup woman sendiri gitu. kok. Iya. Support system tuh penting sekali banget. ya. Kita bisa di sini kan ada support system ya Mbak ya. Betul. Ada laki-laki. Nyaman karena ada anak-anak, Yes. ada orang yang menjaga anak-anak Oh, gitu iya. kan. Pulang kemudian gantian kita. Yaps. Gitu ya. Artinya perempuannya Jadi nempel, organisasinya nempel, pekerjaan juga nempel. That's why Gitu. tadi Mbak Andriani bilang multitasking ya. Iya. Multitasking. Iya. Luar biasa. Ini harus tetap mengetahui bahwasanya kodratnya tetap wanita. Ya, Cuma memang acceptance harus menerima juga kalau Iya, iya. saya ini benar-benar wanita loh. Iya. Jangan sampai kita menganggap laki-laki bahkan rendah, no, nggak Iya, seperti itu. iya. ya. Kita harus tetap menghargai laki-laki sebagai kalau dalam mungkin beberapa kepercayaan sebagai imam gitu ya, Mhm. sebagai kepala keluarga. Mhm. Jadi jangan sampai meremehkan laki-laki. Iya. Itu tadi ya, Iya, iya. feminisme itu tadi. Iya, iya. Oke, baik, saya beralih ke Mbak Kasita lagi. Thanks Iya. banget Mbak Andri, luar biasa, Amin. pesannya luar biasa. Dan Mbak Kasita, kalau tadi saya tanya kan, siapa tokoh inspiratif hingga sekarang? Mungkin bisa wanita, bisa laki-laki Aduh. yang bentuk karakter Mbak Kasita hingga sekarang. Ini boleh nggak orang dekat aja? Orang dekat, siapa? Orang dekat berarti sebelah. Sebelahnya, sebelah. Tapi yang jadi inspirasi saya sebetulnya ibu saya. Ibu. Iya. Oke, ini terharu lagi nih wajahnya. Enggak terharu Mbak. Emang muka saya gini, susah. Mukanya sosok ya. So sweet ya. Baik, Ibu, kenapa alasannya? Reasonnya? Karena tadi yang seperti Mbak Andri bilang ya, jadi ibu saya itu support system. Wow. Ya, bagi bapak saya sehingga sekarang bisa ada di posisi Ya, yang sekarang luar biasa. gitu kan. Jadi memang beliau ini orang yang saya lihat karena ibu saya juga bekerja Mbak. Jadi ibu saya juga bekerja dan tidak pernah meninggalkan kewajibannya sebagai ibu Wow. gitu. Jadi memang tadi yang bilang perempuan itu bisa multitasking. Iya. Iya kan? Perempuan bisa multitasking dan Mhm. itu terbukti di ibu saya gitu. Mhm. Jadi dengan sibuknya bekerja, Ya. dia tidak meninggalkan saya kan, tetap terjagalah ibaratnya, dididik sampai sekarang. Mhm. Bahkan sekarang pun masih Masih sempat peduli. masih peduli dengan cucunya gitu. Oh, cucunya ya? Ganti dong. Sekarang ganti. Jadi bukan ke anaknya tapi ke cucunya. bukan. Jadi sekarang ke cucunya. Jadi sering inilah diskusi sama Wow, anakku luar malahan. biasa. Iya. Sudah ditanamkan dari kecil ya? Sudah ditanamkan dari Penerusnya kecil. Bu Kasita. Gitu. Oke, sampai sekarang masih ini ya. Iya, masih. Tapi dari beliaulah saya belajar bahwa perempuan itu memang bisa multitasking dan bisa adjust adaptasi dengan berbagai peran yang ada gitu. Jadi di rumah sebagai apa, kemudian di kantor sebagai apa, kemudian ketika di luar itu sebagai apa gitu. Luar biasa. Oke, Mbak Gitu. Kasita, saya tanya lagi. Kalau tadi kan terkait gender di sisi pendidikan, mungkin secara umum, secara ilmiahnya juga Mbak Andri sudah menjelaskan. Kalau di dunia politik sendiri, menanggapi gender ini bagaimana? Nah, ini menarik nih. Jadi kita bisa lihat ya, sekarang ini kan memang perempuan di dunia politik itu tidak banyak ya. Kalau kita dibandingkan dengan laki-laki, ini kan masih sedikit sekali. Makanya kemudian ada kebijakan afirmatif, diharapkan 30% dari caleg yang diajukan oleh partai politik itu adalah perempuan. Itu sebetulnya adalah afirmasi supaya ayo dong perempuan, kita gabung dalam sebuah proses politik gitu kan. Itu karena memang ada beberapa kendala ya. Kalau misalnya kita di Jawa gitu, itu kan terkenal sekali. Perempuan itu urusannya cuma 3, gitu kan. Kasur, dapur, sumur ya Mbak. Kasur, dapur, sumur. Jadi, Oke, baik. Ya tadi yang disampaikan oleh Mbak Andri bahwa pada akhirnya itu kembali kepada pilihan masing-masing orang. Cuman ketika mindset ini ditanamkan sejak kecil, dan tidak ada lingkungan luar yang kemudian memberi masukan, itu pada akhirnya dia merasa bahwa itu bukan pilihan gitu. Ini tuh adalah kewajiban yang harus saya jalankan gitu. Makanya memang adanya organisasi, kemudian bergaul dengan banyak orang itu menjadi satu hal penting supaya kita ada mindset kita tuh terbuka gitu. Bahwa nantinya ke depan itu
hal itu adalah pilihan masing-masing individu, bukan kemudian kamu nggak bisa milih sama sekali. Oke. Gitu. Bukan suatu keharusan atau tidak dilakukan juga. Iya, Oke, luar tapi biasa. bagaimana kita ngatur porsinya, Benar. kan gitu. Mm-mm. Seperti yang disebutkan Mbak Andri tadi ya, Iya, kodrat kita sebagai wanita, tapi kita juga tahu prioritas kita, Betul. peran kita selanjutnya apa. Seperti mungkin habis ini anaknya mungkin sudah ada neni di rumah, tapi habis ini Mm-mm. ganti peran, oh ibunya langsung yang menangani di rumah, Iya. seperti itu ya. betul. Oke, luar biasa. Saya kembali ke Mbak Andri. Sebagai seorang akademisi juga, ini saya sebutkan lagi di Undip, Universitas Diponegoro, Ya. untuk Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Ya. Ini banyak mungkin mahasiswa atau mahasiswinya curhat ke Bu Andri Banyak. terkait bisa jadi feminism, kemudian leadership, Mm. atau bahkan terkait apa ya, wanita yang sekarang ini mungkin ada wanita-wanita tomboy, Ibu, yang di anak-anak cewek-cewek tomboy di kampus pasti banyak banget stylenya. Nah, menanggapi hal itu bagaimana? Ataukah mereka bisa dibilang lupa mempunyai kodrat wanita? Kalau saya diajarkan untuk nggak mudah judging ya Mbak. Oke, baik. Kemudian melihat seseorang yang berpenampilan A, maka dia adalah B, gitu kan. Karena kan kita punya alat komunikasi untuk bertanya, Yaps. alat panca indera untuk melihat, otak untuk menganalisa Ya. gitu ya. Maka kemudian banyak sebetulnya Mbak, karena saya sudah dari 2006 ngajar. Mengajar. Perwalian saya banyak sekali. Wow. Curhat itu Banyak pasti. anak-anak gemar curhat ke saya. Rata-rata mungkin cewek, karena cowok. Cowok, cewek, Oke, 50-50 ya. cowok, cewek, Baik, silahkan dipilih. Tapi intinya bahwa setiap mahasiswa yang kemudian sharing ke saya selalu tanamkan ke mereka bahwa tadi kata itu saya ulangi lagi Mbak, bahwa penerimaan itu jadi sebuah kunci. Yaps. Saat kamu nggak bisa menerima dirimu, apapun itu, Yaps. kamu nggak akan tahu keunggulanmu, Oke. kelemahanmu, Right. peluang apa yang ada di depanmu, ancaman apa yang mengancammu, SWOT seperti organisasi Yaps, atau analisis perusahaan SWOT, kan. Itu di pribadi kan berlaku juga. Artinya saya setiap kali ngajar membiasakan anak-anak untuk menganalisa secara ilmiah based on data, Yaps. bukan dari judgement mereka dari penampilan. Mhm. Apapun itu saya pikir sebuah proses. Kalau masih bisa diperbaiki, ayo kita perbaiki gitu ya. Tapi kalau tidak, kita cari bantuan lain untuk memperbaiki sebelum semua terlambat gitu ya. Yaps. Tapi intinya bahwa kita nggak boleh ngejudge dulu. Iya, benar. Data itu harus, makanya anak-anak kalau diskusi di kelas, misalkan mereka amburadul diskusinya, saya selalu tanya, sumbernya mana? Oke. Ya saya googling Bu, googling dari artikel apa, nggak Iya, ngerti iya. Harus gitu ya. by Seperti data tadi ya, Mbak padahal ya. Kalista bilang kan hoax dan Ya, lain-lain. hoax. Sering kita membaca informasi yang belum tahu, belum tentu Sumbernya. benar ya, belum tahu kebenarannya, kita sudah sampaikan. Ya. Dan itu sebetulnya berkaca dari cara kita melihat orang, Mbak. Ya. Orang pakai baju merah semua, kita udah "Ih, gimana sih orang ini kampungan?" Padahal bisa jadi bajunya memang merah aja, dia nggak punya baju yang lain. Atau gitu. mereka mungkin punya sisi pemberani, bisa Iya jadi. bisa jadi gitu ya. Semua semuanya Iya, apa iya, ya, iya. atau biru semua atau kuning semua ya. Apapun itu, tapi jangan pernah Judge. judge in your first impression. Yaps, Ya itu bahaya sekali loh. Mhm. Apalagi baca berita langsung, oh ini benar, bahaya, harus checking. Harus saring. Ya, saring maka media literasinya filter. harus tinggi. Ah, Gitu. Literasi media, melek digital Apapun. juga, Iya, melek iya. politik, melek pendidikan juga. Iya. Semuanya harus Mm-mm. lengkap ya. Untuk generasi sekarang ini 5.0 ya. Iya, Untuk, iya. Iya. untuk sekarang. Oke, baik Mbak Andri. Nih, dari Iya. tadi saya mau manggilnya Bu terus karena Bu Jangan dosen. dong, Mungkin saya Mbak manggilnya aja Mbak dosen dong. kan. Harus manggilnya Bu dosen, nggak mungkin Mbak Saya dosen. sudah plus 10 dipanggil Bu, jadi aduh kuat sekali. Baik. Mbak Andri, tadi bicara terkait mahasiswanya, pastinya regenerasi ke depan pendidikan untuk Indonesia sendiri. Iya. Dari sudut pandang seorang akademisi, seorang dosen, seorang pendidik, seorang pengajar, wah lengkap banget ini. Iya. Apalagi seorang ibu rumah tangga, seorang istri pengusaha, Seorang seniman, seorang wow luar biasa seniman. Main musik apa Mbak Andri? nyanyi saya. Oh nyanyi. Nanti kita di sini nyanyi bareng. Oh, boleh, boleh. Oke baik, Mbak Andri ini tadi apa sebenarnya harapan dan juga pesan yang ingin disampaikan oleh generasi sekarang? Bisa dikatakan sekarang ini ramai dengan generasi strawberry, yang mana anak-anak muda pada semangat, tapi ketika ada masalah langsung loyo, jatuh, gak mau bangkit lagi. Silakan pesan dan harapannya untuk generasi sekarang bagi pendidikan dan wanita muda Indonesia.
mau berganti generasi apapun, mau 5.0, 6.0 ya, namanya manusia itu pilihannya hanya 2. Saat jatuh dia bangun. Hanya 2. Jatuh bangun, itu saja. Jangan ada pilihan yang lain. Biasakan saat ada tantangan dijawab. Misalkan tidak bisa dijawab, istirahat dulu nggak apa-apa kok. Tapi paling nggak jawab. Karena percuma juga kalau kemudian diam, merenung, menangis buat apa? Tapi nggak ada action sama sekali. Nggak ada action sama sekali. Apalagi perkembangan jadi semakin maju begitu ya. Maka kemudian itu jadi sebuah keharusan setiap generasi, apapun itu ya harus dijawab. Kalau enggak, pertanyaan nggak dijawab kan akan jadi pertanyaan terus, Mbak. Benar. Ya, Akan gimana ditanyakan dong? terus. Akan ditanya terus, nggak selesai. Belum kejawab. Besok dijawab ditanya lagi. Nggak dijawab, besok ditanya lagi kan harus dijawab dong, gitu kan. Jadi kalau jatuh, bangkitlah kembali. Terima dirimu apa adanya supaya kamu tahu keunggulanmu dan kelemahanmu. Jangan hanya keunggulan aja ya, kelemahan kita juga harus tahu. Kemudian apalagi ini saya hitung 1, 2, 3 gitu. Iya, silakan. Banyak banget karena ini profesi pantang menyerah ya, pantang menyerah karena dari 2006, Mbak. Jadi saya paham generasi berganti gitu. Nah, itu dia. Iya, pantang menyerah, jangan pernah takut untuk mencoba. Tadi acceptance. Yang terakhir ya fight. Apapun itu. Masalah itu dijawab. Struggle-nya apapun tetap harus. Masalah itu dijawab. Kalau nggak dijawab akan tetap jadi masalah. Nggak akan selesai. Masalah harus dijawab, kalau nggak dijawab akan tetap jadi masalah. Kalau capek istirahat dulu sebentar, boleh tapi sebentar aja. Jangan lama-lama. Jangan kelamaan-kelamaan. Mungkin ada mahasiswa pasti bisa kok, pasti bisa. Mahasiswa yang belum lulus Bu, mungkin. Oh, saya teleponin terus. Itu kan mungkin karena terlalu santai ya Bu ya. Mbak, sorry Bu lagi dosen. Mungkin terlalu santai mungkin udah kerja nih posisi, udah kerja santai aja deh, nggak usah lanjutin kuliah. Ini diteleponin terus sama Mbak Andri. Iya, karena kan tetap bayar kan dia. Nah, itu dia. Ya, malah jadi bayar donatur kan? kampus. Iya, dari donatur kampus nggak selesai. Tetap aja dia kepikiran kan, nggak selesai kan, ya satu-satunya dijawab dong gitu loh. Itu salah satu masalah juga. Nightmare-nya jalan terus ya. ya. Benar. Nightmare nggak tuh? Iya. Oke. Oke, terima kasih pesan dan harapannya, ini pasti sangat menampar para anak-anak muda di luar sana, apalagi mahasiswa-mahasiswa nih yang nggak belum lulus ya. Ada kok, ada beberapa menjadi mahasiswa abadi. Ayo semangat, selesaikan. Pasti bisa. Oke, pasti bisa. Karena masalah kalau nggak pertanyaan tadi kalau nggak dijawab akan tetap jadi jadi pertanyaan. Jadi pertanyaan, muncul masalah. Baik, tadi harapan dan juga pesan dari Mbak Andriani dari sudut pandang seorang akademisi. Kemudian dari Mbak Kasita sendiri, sudut pandang seorang politikus muda, sebagai pemimpin muda juga. Apalagi nih banyak banget ya. Dari juga apa? Pesan untuk para wanita Indonesia, lebih tepatnya mungkin untuk para wanita-wanita muda yang ingin terjun di dunia politik, mungkin menganggap bahwasannya politik nggak dulu deh, paling kayak gitu aja, mungkin bisa diluruskan. Sebenarnya politik tuh nggak gitu loh. Silakan pesan dan harapannya untuk anak muda. Jadi ini yang selalu saya sampaikan nih, dalam kehidupan sehari-hari kita, keseharian kita itu semua bersentuhan dengan politik. Ya kan? Setuju. Jadi sekarang kalau misalnya nih kita naik mobil kemudian langgar lampu merah, itu kan sebuah keputusan politik juga di situ, ya kan? Kemudian kalau ada yang bekerja di tambang gitu, saya dulu Mbak pekerjaan pertama saya itu di PricewaterhouseCoopers. Jadi saya sektornya itu adalah di mining, jadi oil and mining kan, minyak dan tambang. Jadi setiap hari Senin itu kita bahas terkait dengan aturan-aturan terbaru. Di situ juga adalah keputusan politik, ya kan? Jadi sebetulnya dalam setiap sektor kehidupan kita itu ada peran politik di situ. Jadi kalau misalnya kita tidak peduli dengan politik, tidak melek politik, lah terus bagaimana keseharian kita nantinya ke depan gitu. Jadi ibaratnya ya kalian jangan komplain, orang kalian aja nggak peduli sama politik kemudian komplain terhadap semua keputusan politik kan gitu. Jadi memang jangan anggap kemudian bahwa politik itu, sisi negatif politik itu jangan lihatlah itu dulu. Memang pasti ada, setiap hal itu pasti ada sisi negatifnya. Cuman kita harus melihat
bagaimana politik ini sangat berpengaruh pada Ya, kehidupan benar, kita benar. gitu. Jadi untuk anak-anak muda, terutama perempuan-perempuan, jangan ragu untuk melek politik, untuk kemudian kita bisa kontribusi maksimal terhadap pembangunan negara kita. Oke. Luar Tuh. biasa. Terima kasih Mbak Kasita. Last but not least, 3 kata dari Mbak Andriani dulu. 3 kata untuk wanita muda dan pendidikan Indonesia. Silahkan. 1, acceptance. Terima. 2, pantang menyerah. Pantang menyerah. 3, jawab tantangan. Oke, jawab tantangan. Hmm. Oke, mungkin nggak 3 kata ya. It's okay. Tapi ini menjawab semuanya dari setiap jawaban-jawaban yang Mbak Andri sampaikan tadi. Yeah. Merangkum semuanya dengan sangat baik. Hmm. Penerimaan itu tadi, Ya, pantang menyerah, dan juga menjawab setiap tantangan yang ada. Luar biasa. Terima kasih Mbak Andri. Kemudian, sama-sama. itu tadi wanita, muda, dan juga pendidikan Indonesia. Mm-mm. Kalau dari sudut pandang Mbak Kasita sendiri, 3 kata untuk wanita muda dan juga politik Indonesia. Silakan. Oke. Boleh nego nggak 6 kata? Nggak boleh ya? Silakan. Nggak. Jadi perempuan harus punya suara. Perempuan harus punya Oh, suara. 24. Dikurangi ya. Perempuan punya suara. Oke, it's okay. Harus punya suara, it's okay Perempuan juga. harus punya Oke, suara. harus punya Gitu. suara dalam hal apapun itu. Dalam hal apapun Berani speak itu. up ya, Mbak? Iya, harus berani speak up. Jangan cuman kemudian kita ikut alur, tapi kita harus punya pendirian dan Yaps. harus berani untuk menyampaikan pendapat kita. Oke, Gitu. pastinya dengan data. Pastinya harus Jangan dengan asal data. menyampaikan. Ngomong, Valid. apa ya bahasanya? NATO. NATO. No action talk No only. action. Ya. Ya, Banyakan ya, ngomong ya. gitu. Iya. Luar biasa. Oke, Iya. baik, sekali lagi terima kasih Mbak Kasita Sama-sama. dan Terima juga kasih, Bella. Mbak Sukses Bella. selalu kegiatan selanjutnya, program-program Amin. kedepannya lancar. Amin. Di Undip lancar, di KNPI dan juga DPD RI Amin. lancar semuanya. Terima kasih, Mbak. Apapun ini banyak sekali ya profesinya. Jadi kalau disebutkan semua mungkin jadi panjang banget. Pokoknya apapun kegiatannya lancar semuanya, menjadi Amin. wanita yang semakin luar biasa. Sekali Terima lagi kasih. terima kasih, sehat-sehat selalu kedepannya. Mbak Andri janji nanti habis ini nyanyi bareng kan ya? Oke. Luar biasa. Baik, Tribuners, jadi untuk kesimpulan yang bisa diambil hari ini adalah wanita bisa jadi pemimpin bukan karena rasa ingin dalam diri, tapi karena kerinduan mengabdi pada negeri. Santer terdengar tentang harta, tahta, dan wanita, padahal wanita itu permata yang tak hanya kata-kata, tapi juga melakukan aksi nyata. Terima diri apa adanya untuk menjadi wanita yang berdaya. Saya Unika Bella, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Saksikan terus Tribun Forum only on channel YouTube Tribun Jateng. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video, and then turn on your notification bell to find more all about Tribun Jateng. Dan Bu Kasita dan juga Mbak Andriana, terima kasih sekali lagi. Sehat selalu. Tribun Forum, kita pamit undur diri. Sampai jumpa dan Terima kasih. salam Tribun. Salam Tribun. Salam.